hari ini saya ketemu dengan Mr. Dedi Rinaldi, wartawan senior di bidang bola ya khususnya ya, tapi juga bisa meliput olahraga lain ya. Mantan katanya, tapi masih punya perhatian yang kuat terhadap dunia olahraga nasional, lokal, regional maupun dunia. Apalagi bakal ada Piala Dunia 2026 nih Pak ya. Tapi sebelum kita ngomong Piala Dunia, kita ngomong dulu yang terdekat nih. Indonesia akhirnya lolos ke final Piala U23. Indonesia masuk final melawan Vietnam yang terkenal tangguh ya. Selain Thailand ya Pak ya. Nah, Indonesia juga sudah mengalahkan Filipina, sudah mengalahkan Malaysia juga kan gitu ya. Nah, ini kita tanya pendapatnya sebagai seorang wartawan yang sudah pernah meliput AC Milan, meliput Piala Dunia di Brazil dan juga olahraga lainnya. Bahkan pernah kecopetan waktu meliput AC Milan ya Pak ya. Nah, tapi kita lain waktu akan ada tuh tampilan tentang pengalamannya yang unik. Tapi tentang sepak bola Indonesia ini, khususnya Indonesia lawan Vietnam nanti di final nanti Pak. Bagaimana pendapat Bapak nih? Khususnya tentang peta kekuatan Vietnam dan Indonesia. Ya, sebagai orang Indonesia dan juga jutaan penduduk Indonesia pasti berharap Indonesia yang menang ya, Pak ya. Karena kita juga udah haus untuk menjadi juara gitu. Dan saya harap nanti malam nih tim U23 yang dilatih oleh Gerard van den Bos bisa kembali memainkan sepak bola menyerangnya Pak. Oh, ya. Menyerang ya Pak ya? Kalau kita lihat di dua pertandingan terakhir melawan Malaysia maupun Thailand, itu Indonesia itu udah menang secara penguasaan bola. Tapi masalahnya adalah mencetak gol. Oke. Nah, tapi dengan catatannya bahwa dua lawan terakhir itu kan juga parkir bus Pak. Ya, parkir bus itu maksudnya bertahannya gila-gilaan gitu ya, dengan hanya mengandalkan counter attack atau serangan balik. Nah, itu timnas Indonesia itu? Enggak, lawannya Indonesia yang kemarin ya, yang Thailand sama Malaysia. Makanya Indonesia sangat kesulitan sekali untuk mencetak gol. Nah, saya berharap nanti di final ini Vietnam juga mampu untuk memberikan perlawanan dalam arti dia bisa bermain normal ya, artinya sama-sama menyerang, sama-sama bermain terbuka. Ya mungkin kalau secara strategi kita nggak tahu juga Vietnam, tapi kalau secara strategi yang biasa mereka kembangkan, mereka ini juga termasuk tim yang bermain open ya, artinya mereka punya tujuan besar untuk bisa mencetak gol. Nah, kalau dilihat secara mentalitas, sebetulnya Garuda U23 ini punya keuntungan Pak ya. Pertama, mereka juga punya dukungan pemain ke-12, artinya penonton yang ada di GBK pasti sangat berharap sekali kita bisa mengalahkan Vietnam. Cuma harapannya jangan terlalu terlalu tinggi ya, jadi sehingga tidak menjadi beban juga buat pemain kita gitu lah ya. Ekspektasinya jangan over expectation ya, karena sepak bola itu ya ada menang ada kalah gitu ya. Tapi dilihat dari pola permainan yang sudah kita mainkan nih Pak ya, terlihat sekali bahwa Gerard van den Bos itu memainkan sepak bola modern ya, artinya one touch langsung diumpan lagi, tidak lagi pemain diharapkan untuk memegang bola lama-lama gitu. Jadi nggak kayak egois gitu. Betul, ya. Dan juga pengaruhnya ke fisik Pak. Kalau kita lihat pemain Indonesia itu bisa mampu main 90 menit karena memang pola yang dikembangkan itu sangat meminimalisir penggunaan fisik ya. Bisa bertahan ya. Artinya bola tidak lama-lama lah dipegang sehingga menguras tenaga ya. Nah, itu yang membuat fisik kita kelihatannya bagus banget untuk 90 menit. Ya. Dan kita berharap pola yang sudah dikembangkan oleh Gerard van den Bos kembali lagi ya. Cuma
tanda tanyanya adalah bagaimana para gelandang maupun pemain lainnya bisa mensuplai bola ke depan. Karena kemarin itu kita masih kekurangan untuk suplai bola ke depan. Karena satunya cara untuk membongkar pemain lawan yang memainkan parkir bus itu ya bisa lewat sayap, umpan-umpan sayap maupun umpan-umpan kejutan dari tengah ya. Begitu. Termasuk juga tendangan jarak jauh, Pak. Iya betul. Bisa jadi solusi ya. Nah, itu yang bisa kita harapkan lah untuk final ini. Hasil akhirnya gimana nih, Pak? Apakah adu penalti lagi kayak kemarin itu atau menang waktu normal? Saya sih berharap waktu normal ya, karena ketika sebuah tim itu harus melakukan adu penalti, sebetulnya adu penalti itu kan 50-50 ya, dan lebih besar sebetulnya ke mental. Tapi kalaupun juga akhirnya kita terjadi adu penalti, saya sih melihatnya Indonesia ini kan udah pernah melakukan tuh ketika melawan Thailand. Artinya mereka sudah minimal sudah siap secara mental gitu, karena sudah pernah merasakan adu penalti sebelum ini gitu loh. Tapi kelihatannya Bapak feeling so good nih kalau Indonesia bisa menang di adu penalti gitu ya. Kalau saya sih lebih berharap di waktu normal, Pak, karena kelihatan kalau di waktu normal itu gol yang terjadi di waktu normal itu ya apakah itu melalui set up ataupun keberuntungan, tapi itu nilainya lebih besar ketimbang adu penalti, Pak. Oke. Nah terus begini, Pak, kalau misalnya menang di waktu normal ya, Bapak kan meramalkan Indonesia menang nih ya, ya seperti 280 juta lah, kurang dikit. Agak berharap Indonesia menang. Kira-kira skornya berapa ini, Pak? Saya pikir sih 1-0 atau 2-1 sih, Pak. 1-0, 2-1 ya. Itu. Semoga harapan warga Indonesia tercapai, dan juga harapan Bapak juga tercapai. Betul. Terima kasih. Demikian kawan-kawan wawancara spesial ini dengan wartawan senior ya, tapi ngakunya mantan terus nih ya, mantan tapi masih tetap kualitasnya sama seperti waktu masih aktif. Kita akan jumpa lagi nanti ngomongin yang lain, Pak ya. Dunia sepak bola atau dunia olahraga yang lain. Atau traveling juga boleh ya, Pak ya. Oke, terima kasih ya, Pak.